Shalom, saudara. Hari ini kita masuk dalam seri teduh yang baru. Kita ada dalam seri Ketika Tuhan Berkata Tidak. Mungkin hari ini ada doamu yang belum terjawab. Mungkin hari ini ada harapanmu yang belum jadi kenyataan. Atau mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang belajar menerima bahwa jawaban Tuhan tidak sama dengan keinginanmu. Kalau hari ini itu yang sedang kau rasakan, saya berdoa biar dalam episode teduh hari ini bisa menjadi waktu teduh yang mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak selalu memahami jalan Tuhan, tapi kita selalu bisa mempercayai hatinya yang sungguh mengasihi kita. Mari hari ini saya mau ajak kita angkat pujian bersama. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Coba yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang Tuhan tidak selalu berkata iya. Pernahkah dalam hidup ini saudara engkau berdoa begitu sungguh-sungguh, tapi jawaban yang datang justru bukan seperti yang engkau harapkan. Mungkin kau sudah memohon, sudah menunggu, sudah percaya untuk waktu yang begitu lama, namun keadaan tetap tidak berubah. Dan di momen seperti itu, mungkin kita bukan bertanya apakah Tuhan sanggup, karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup. Tapi mungkin ada pertanyaan yang muncul dalam hati kita, kalau Tuhan sanggup, kenapa Dia tidak melakukannya? Dan kalau hari ini saudara sedang bergumul dengan pertanyaan itu, saudara, ketahuilah bahwa engkau tidak sendirian. Saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam Matius 26, ayatnya yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Saudara, ini adalah doa Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani. Saudara, tentu kita pernah membaca ayat ini. Di Taman Getsemani, Yesus membawa isi hatinya yang paling dalam kepada Bapa. Dia tidak menyembunyikan pergumulannya, dia tidak berpura-pura kuat, saudara. Tapi Yesus berkata, kalau mungkin biarlah cawan ini lalu. Tapi tentu kita tahu bagaimana kelanjutan dari kisah ini ya, saudara. Bapa tidak mengambil salib itu bukan karena dia tidak mengasihi Yesus, justru karena kasih-Nya begitu besar bagi dunia. Seringkali kita mengira bahwa kasih Tuhan selalu terlihat dari jawaban iya. Padahal salib mengajarkan sesuatu yang berbeda bagi kita. Kasih Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk jalan yang mudah, tapi kasih-Nya justru hadir dalam kekuatan bagi kita untuk tetap melangkah. Kasih-Nya hadir dalam damai sejahtera yang dilimpahkan dalam hati kita. Bahkan kasih-Nya hadir dalam bentuk penyertaan-Nya yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Iman bukanlah percaya bahwa Tuhan akan selalu berkata iya atas setiap doa kita. Tapi iman adalah tetap mempercayai hati Tuhan, bahkan ketika jawabannya adalah tidak. Seringkali yang kita lihat hanya hari ini, tapi Tuhan melihat seluruh hidup kita. Kita mungkin hanya melihat satu bab dalam hidup kita,
Tapi Tuhan melihat seluruh cerita hidup kita. Mungkin hari ini kita belum mengerti mengapa doa kita belum dijawab. Mungkin kita belum mengerti kenapa doa kita dijawab tidak. Dan mungkin kita baru akan memahaminya bertahun-tahun lagi, saudara. Atau bahkan mungkin selama kita hidup ini mungkin kita nggak akan pernah bisa mengerti. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Tuhan dalam hidup kita. Ketika doa kita tidak dijawab, Tuhan tetap baik. Ketika doa kita dijawab tidak, Tuhan tetap baik. Dan ketika jawaban Tuhan berbeda dengan apa yang kita harapkan, Tuhan tetap baik. Karena kasih Tuhan tidak diukur dari mudah atau sulitnya jalan yang harus kita lalui. Tapi kasih Tuhan sudah dinyatakan dengan sempurna bagi kita melalui karya pengorbanannya bagi kita. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami satu demi satu, saudara. Mungkin kau masih berdoa untuk hal yang sama, masih bergumul untuk hal yang sama. Ada doa yang sudah engkau naikkan berkali-kali, sudah bertahun-tahun. Dan mungkin jawabannya belum berubah. Mungkin keadaanmu belum berubah. Mungkin jawabannya berbeda dengan apa yang kau inginkan. Tapi hari ini jangan lepaskan tangan Tuhan hanya karena engkau belum mengerti jalannya. Karena seringkali ketika kita tidak bisa melihat tangan Tuhan sedang bekerja, kita masih bisa mempercayai hatinya yang selalu baik bagi hidup kita. Atau mungkin hari ini Tuhan belum mengubah keadaanmu, saudara. Tapi hari ini ketika engkau masih diberikan kekuatan untuk melangkah, masih diberikan damai sejahtera, dan masih merasakan penyertaan yang sempurna, itu juga adalah bukti kasih-Nya bagi setiap kita. Dari hari ini kita mau terus mempercayai Tuhan, mempercayai bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup setiap kita. Mari kita angkat pujian ini bersama, saudara. Yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia.
ada di antara saudara yang masih bergumul dengan doamu, masih bergumul dengan keadaanmu. Hari ini mungkin apa yang kau harapkan belum terjadi. Hari ini mungkin apa yang kau doakan masih belum dijawab. Atau mungkin apa yang kau doakan hari ini dijawab tidak oleh Tuhan. Tapi hari ini biar setiap kita mau terus percaya kepada Tuhan, terus mempercayai hatinya yang sungguh mengasihi kita. Ketika doamu dijawab tidak sama Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja dalam hidupmu. Tuhan tetap bekerja dengan caranya pada waktunya yang terbaik. Hari ini, maukah setiap kita tetap mempercayai Tuhan, mempercayai Dia bahwa setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah baik, bahkan sungguh baik. Kalau engkau orangnya pagi hari ini, bolehkah engkau taruh tanganmu di dada? Kau masih bergumul dengan begitu banyak pergumulanmu, dengan doamu yang sudah engkau naikkan bertahun-tahun, tapi rasanya belum dijawab, tapi rasanya belum ada perubahan. Hari ini bolehkah engkau taruh tanganmu di dada? Kau datang kepada Tuhan, membawa pergumulanmu, membawa doamu kepada Tuhan. Dan mau engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun doaku dijawab tidak, sekalipun kenyataanku saat ini berbeda dengan apa yang aku inginkan, tapi aku mau tetap percaya kepada Engkau, ya Allah yang setia, ya Allah yang tidak pernah meninggalkanku. Mari naikkan doamu kepada Tuhan pagi ini, saudara. Tuhan, kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada, Tuhan. Mungkin ada bagian-bagian dalam hidup mereka yang masih sulit untuk mereka pahami, yang masih belum bisa mereka mengerti. Mungkin ada doa-doa, ada pergumulan yang masih mereka naikkan kepada Tuhan. Ada harapan-harapan yang belum jadi kenyataan dalam hidup mereka. Tapi ajarkan setiap mereka untuk tetap percaya kepadamu. Bukan karena semuanya berjalan sesuai dengan keinginan mereka, tapi karena Engkau adalah Bapa yang setia di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang masih dalam pergumulan dalam hidup mereka, masih dalam tantangan di dalam kehidupan mereka, masih ada harapan-harapan yang mereka bawa kepada Tuhan. Hari ini tolong setiap mereka, berikan kekuatan bagi setiap mereka Tuhan, untuk dapat melangkah hari demi hari bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa kekuatan dari Tuhan limpah dalam kehidupan setiap mereka. Kekuatan dari Tuhan yang akan membawa mereka melangkah semakin hari semakin kuat. Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka mampu, tapi karena ada Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka. Tolong setiap kami Tuhan untuk tetap dapat memegang teguh iman kami di dalam Tuhan, untuk dapat tetap percaya bahwa apapun jawabannya, apapun keberadaan kami hari ini, Engkau tetap baik dan selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini, yang mengingatkan setiap kami betapa besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Terus bekerja dalam hidup setiap kami. Terus tolong setiap kami, mampukan kami untuk kami dapat terus melangkah dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Saudara yang diberkati dengan renungan firman Tuhan hari ini, saudara boleh share renungan ini ke seseorang yang saudara ingat, yang membutuhkan firman Tuhan ini, biar kita terus bersama dikuatkan saudara di dalam Tuhan, biar kita bisa terus percaya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati juga saudara boleh tuliskan di kolom komentar, katakan Tuhan aku mau percaya kepadamu. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini, sampai berjumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.